Hai sahabat semua, apa kabar? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Saya akan menceritakan alur film berjudul P-Mark. Bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan bersama-sama. Di awal film, diceritakan seorang wanita yang sedang hamil besar merasakan perutnya sangat sakit pada suatu malam. Dia sedang pendarahan gitu ya. Namanya Nak. Dia hanya seorang diri di rumah tersebut. Tak ada seorang pun yang menemani. Kemudian dia berusaha mencari pertolongan. Di suatu tempat, tepatnya di pos kesehatan pada medan perang, tampak para tentara dan para pejuang yang terluka. Di antara mereka, tumbuhlah kisah persahabatan antara 5 orang yang bernama Mark, A, Ter, Puak, dan Sin. Ter nampak sudah lelah dengan kondisi peperangan tersebut. Ditambah tak ada lagi bantuan yang datang untuk membantu mereka. Semua nampak semakin putus asa. Kemudian Puak mulai membangkitkan semangat para sahabatnya tersebut dengan menceritakan perjuangan Raja Leonidas yang berperang dengan hanya bersama 300 tentara saja. Tapi Ter membalasnya dengan mengatakan bahwa pada akhirnya mereka semua mati dalam peperangan tersebut. Puak ternyata tidak mengetahui akhir cerita peperangan yang diceritakannya. Tetapi ia tidak menyerah memberikan semangat kepada rekan-rekannya. Akhirnya semangat dalam pasukan tersebut terbakar oleh orasi-orasi yang telah dilakukan Puak. Akhirnya mereka kembali ke medan perang dengan semangat yang sangat membara. Tetapi nasib berkata lain. Semangat dan percaya diri saja tidak cukup untuk memenangi sebuah peperangan. Senjata yang mereka gunakan jelas kalah telak. Mereka tumbang satu persatu. Akhirnya mereka berlima berkumpul di parit untuk berlindung dari gempuran musuh. Mereka sangat putus asa kecuali si Mark. Mark bersikeras untuk segera pulang untuk menemui istrinya. Mereka berjuang keras agar bisa pulang. Setiap hari, Nak menunggu suaminya pulang dengan gelisah. Ia selalu berdiri di tepi sungai di depannya dengan menggendong dan anak mereka dan memanggil nama suaminya Pimak. Ada yang aneh dengan perilaku penduduk desa yang lain. Mereka nampak mencemaskan sesuatu saat malam menjelang. Kelima sahabat itu memutuskan untuk pergi ke Prakanom, tempat di mana Mark tinggal. Sedangkan Mark nampak kesakitan di bagian dada karena luka tembak yang diperolehnya di peperangan. Bahkan, nampak terheran-heran Mark bisa selamat dengan luka parah tersebut. Saat mereka tiba di Prakanom, menyadari ada yang salah. Desa tersebut nampak sepi, tak ada satu orang pun terlihat berkeliaran. Bahkan seperti desa yang tidak berpenghuni. Saat malam tiba, Mark akhirnya tiba di rumah. Dan akhirnya ia bertemu dengan sang istri yang sangat dirindukannya. Kemudian Mark memperkenalkan istrinya kepada teman-temannya. Puak nampak terpesona melihat kecantikan Nak. Karena hari sudah mulai larut malam, Ter meminta izin untuk menginap. Puak nampak semangat dengan ide tersebut. Mark akhirnya mempersilahkan teman-temannya untuk menempati rumah bibinya yang telah tiada.
Rumah tersebut terletak di seberang rumah Mark. Mark sebenarnya sangat penakut terhadap hantu. Setiap Nak menggodanya dengan cerita hantu, Mark selalu bersembunyi di balik Nak. Keesokan harinya, saat mereka baru saja bangun, Ter melihat sebuah perahu yang sedang melintas. Ter kemudian menanyakan apa itu, dan ternyata jawabannya adalah jasad para tentara yang gugur. Sin juga orang yang sangat penakut, sama seperti Mark. Sejak mereka tiba di Prakanom, Sin sudah merasakan adanya keanehan di desa tersebut, termasuk keanehan di dalam diri Nak. Di pagi itu, mereka jalan-jalan ke pasar desa tersebut. Namun, ada yang aneh dengan tingkah laku para penduduk desa. Bahkan, para pedagang tidak mau menjual barang-barang dagangan mereka kepada Mark. Mark sangat heran dengan tingkah laku mereka. Sampai akhirnya, Mark bertemu dengan Baby Black yang sedang kondisi mabuk, yang menyatakan bahwa Nak istrinya sebenarnya sudah mati saat melahirkan, dan anaknya juga tidak dapat bertahan hidup. Kemudian anaknya Baby Black mengajaknya untuk masuk ke dalam dengan sedikit memaksa. Dan pastinya Mark sangat kebingungan kenapa ia bisa menyatakan bahwa istri dan anaknya tersebut telah meninggal. Malam harinya, ketika Ter, Sin, dan juga Puak sedang membicarakan tentang kejadian yang mereka alami di pasar, Sin mengatakan bahwa jika kita ingin melihat atau membedakan antara manusia dengan hantu, berdirilah dengan kaki terbuka dan lihatlah makhluk tersebut di antara kedua kakimu. Karena hanya Sin yang tidak mabuk, maka ialah yang disuruh untuk memanggil Mark agar mereka berlima dapat berkumpul dan berbincang. Sebelumnya, Sin tertidur dan bermimpi bahwa ia disuruh memanggil Mark. Sin merasakan dejavu karena mimpinya tersebut. Alangkah terkejutnya Sin saat tiba di rumah Mark. Ternyata rumah Mark sangat berantakan seperti rumah yang tidak diurus sekian lama. Sin sangat ketakutan saat melihat tangan Nak memanjang untuk mengambil jeruk nipis. Sin segera kembali ke rumah tempatnya menginap. Teman-temannya sedang mabuk, tetapi kemudian Sin membaur dan mengabarkan bahwa Nak adalah hantu. Tetapi teman-temannya tidak mempercayai perkataan Sin. Keesokan paginya, nampak mereka berlima sedang bekerja bakti. Ter yang sedang bermalas-malasan diminta Mark untuk mengambil kapak di dalam rumahnya. Saat Ter naik ke rumah Mark, ia melihat pemandangan yang sama dengan yang dilihat oleh Sin. Dia mulai berpikir bahwa apa yang dikatakan Sin benar apa adanya. Ter teringat kata-kata Sin yang mengharuskannya melihat di antara dua kaki. Ter pun melakukannya ketika ia melihat Nak, tapi tidak terjadi apa-apa dan menyampaikannya kepada Sin. Sin pun heran kenapa metode tersebut tidak berjalan. Ter kemudian pergi ke belakang rumah untuk BAB. Ia menemukan sesuatu gundukan tanah yang aneh, dan kemudian saat Ter memeriksa apa yang ditemukannya, ternyata gundukan tanah itu ternyata adalah makam yang terdapat sebuah jasad. Ter sangat ketakutan, lalu ia berlari terbirit-birit dan menabrak sebuah sarang lebah.
Akhirnya muka Ter tersengat lebah, dan ia tak dapat mengatakan kejadian yang dia alami di belakang rumah sebelumnya. Saat Ter sedang menjelaskan wujud Nak yang sebenarnya, Nak dan Puak menghampirinya dan tidak dapat mengatakan yang sebenarnya karena ketakutan. Setelah Nak pergi, Ter mencari cara agar mereka mengerti perkataannya. Ter kemudian menuliskan apa yang hendak dia katakan kepada teman-temannya di selembar kertas. Saat Puak, Sin, dan Ei membaca tulisan Ter, mereka sangat terkejut karena Ter menuliskan bahwa Nak sebenarnya adalah hantu. Mak mengetahui kertas yang ditulis Ter, ia pun terkejut. Saat Mak mengkonfirmasi tulisan tersebut kepada Nak, Mak tampak sedikit marah, tetapi kemudian mereka saling berpelukan seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Puak, Sin, Ter, dan Ei memperhatikan mereka dari rumah bibi Mak yang mereka tinggali dan sedikit terheran-heran. Ketika Sin kembali membaca tulisan Ter, ternyata tulisan tersebut bukan menyatakan Nak adalah hantu, tetapi menyatakan bahwa Nak buruk. Padahal sebelumnya tulisan tersebut menyatakan bahwa Nak adalah hantu. Saat malam tiba, anak bibi Priek yang bernama Pink mendatangi rumah yang ditinggali Puak dan yang lain. Ia mengabarkan bahwa bibi Priek meninggal karena ia mengatakan yang sebenarnya kepada Mak. Puak dan Ei menjadi sangat ketakutan akan nasib Ter dan Sin yang sedang menuju rumah Mak untuk memberitahu kebenaran wujud Nak. Puak dan Ei segera ke rumah Mak untuk menyelamatkan Sin dan Ter. Saat mereka akan kembali ke rumah yang mereka tinggali, Nak menahan mereka dan menyuruh Mak untuk mengundang mereka makan malam bersama. Mereka semua kecuali Mak tampak heran memandang meja makan karena semua hidangan yang disajikan hanya berupa daun-daun kering. Tetapi Mak nampak sangat berselera dengan semua hidangan aneh tersebut. Pada akhirnya mereka terpaksa memakan daun-daun kering tersebut. Setelah makan, mereka kemudian bermain tebak-tebakan kata. Dan tiba Ter memperagakan sebuah kata. Semua nampak kesulitan. Kemudian Ter menunjuk Nak dan dengan polosnya Sin menjawab, dan jawaban Sin adalah baju orang mati. Gokil. Semua nampak senang awalnya karena berhasil menjawab. Tetapi beberapa detik kemudian mereka semua sadar dengan apa yang terjadi. Mereka semua langsung kabur. Tetapi mereka mendayung perahu tersebut dengan panik. Alhasil mereka hanya berputar-putar di depan rumah Mak. Mak langsung mendatangi rumah yang ditinggali oleh teman-temannya. Ia langsung mengusir mereka karena Mak pikir mereka berempat tidak ada bedanya dengan penduduk desa yang menyatakan bahwa Nak sudah mati. Mak mengajak Nak ke pasar malam. Nak mengenakan topeng agar orang-orang tidak menyadari kehadiran Nak. Mereka berdua tampak bahagia. Ternyata keempat teman Mak juga berada di tempat tersebut dan mereka bersembunyi dalam rumah hantu. Tujuan mereka adalah memberitahu Mak kejadian sebenarnya. Mereka mencoba memisahkan Mak dan Nak. Setelah berhasil membawa Mak, mereka kabur dari tempat tersebut. Mak berjalan melewati hutan, namun Mak kemudian menegaskan bahwa istrinya masih hidup. Ia pun hendak kembali kepada Nak. Mereka kemudian mencari Mak kembali. Saat bertemu Mak, Mak sedang berceceran darah. Ter berpikir bahwa Maklah yang sebenarnya telah mati karena luka saat berperang yang diderita Mak sangatlah parah. Tapi Ter kemudian berpikir bahwa mayat yang ditemukan di belakang rumah Mak adalah mayat Nak karena cincin yang dikenakan mayat tersebut sama yang dipakai oleh Nak.
Tapi Ter kemudian teringat bahwa itu adalah cincin kawin, dan Mark pasti juga menggunakannya. Ter kemudian juga mengecek tangan Mark, tapi ternyata Mark tidak menggunakan cincin tersebut, melainkan ia simpan di dalam kalung yang ia gunakan. Ter kemudian melempar Mark dengan beras, dan Mark menjerit kesakitan. Ter dan yang lain kemudian lari terbirit-birit meninggalkan Mark karena mengira Mark lah yang sebenarnya sudah mati. Kemudian Ter dan yang lainnya menjemput Nak dan membawanya pergi dari rumah bersama Dang. Tapi di tengah perjalanan, perahu mereka hampir tenggelam. Karena tidak ingin perahu mereka tenggelam, mereka membuang semua barang-barang bawaannya, termasuk gayung yang sedang mereka pakai. Kuak memarahi Ter karena membuang semua dayung. Ter melihat Mark di seberang sungai. Mark kemudian menghampiri mereka, tetapi karena sungai terlalu dalam, Mark nyaris tenggelam. Tapi akhirnya berhasil naik ke perahu. Mark kemudian menjelaskan bahwa beras yang dilempar Ter masuk ke dalam luka tembak. Makanya Mark kemudian berteriak kesakitan. Kemudian mereka memutuskan mendayung dengan tangan karena perahu mereka hampir tenggelam. Ter kemudian mendang Ei dari perahu karena cincin tersebut ditemukan di dekat Ei. Ter kemudian memberanikan diri melihat di antara kedua kakinya dan terlihat wajah pucat Nak yang asli. Dan kemudian Nak memegang bahu Mark padahal tempat mereka duduk saling berjauhan. Spontan mereka semua terjun ke air dan berenang ke tepian kecuali Shin karena ia tidak dapat berenang. Tetapi karena takut akhirnya Shin melompat dan berenang sangat cepat. Mark menatap istrinya dengan wajah yang sedih. Mark tidak ingin meninggalkan Nak walaupun ia telah mengetahui bahwa Nak adalah hantu. Puak terpaksa membuatnya pingsan dan membawanya ke sebuah kuil. Dan kemudian pendeta mengadakan ritual mengusir setan. Nak kemudian mendatangi mereka untuk mengambil suami yang sangat dicintainya kembali. Mark sebenarnya tidak keberatan jika istrinya berubah menjadi hantu, karena ia pun sangat menyayanginya. Karena kebodohan-kebodohan yang terjadi di antara mereka, beras dan air suci yang mereka gunakan untuk mengusir Nak tumpah dan pendeta tertendang keluar dari benang suci. Dan pendeta tersebut mendarat tepat di hadapan kaki Nak. Nak kemudian memadamkan semua lilin, dan saat kembali menyala, mereka berempat sudah terlilit benang suci yang sebelumnya dipasang oleh pendeta. Dan pendeta tersebut melarikan diri karena takut. Di saat Puak, Shin dan Ter ketakutan oleh sosok Nak, Ai tiba-tiba masuk dan menambah rasa takut Puak dan yang lain. Karena mereka pikir Ai telah mati tenggelam. Lalu Ai menegaskan bahwa ia bukan hantu dan memutuskan mendorong Puak yang masih basah oleh air suci yang tadi tumpah ke arah Ai. Ia menjelaskan cincin tersebut memang diambil dari jasad yang terkubur di halaman belakang tersebut karena ia membutuhkan uang untuk berjudi. Tetapi kemudian mereka menyadari bahwa Nak masih berdiri di tempat tersebut. Dan saat mereka hendak kabur, semua pintu dan jendela tiba-tiba terkunci. Ter dan yang lainnya kemudian berkata bahwa tak seharusnya Nak berada di dunia ini, tapi Nak hanya ingin hidup bersama Mark, dan Nak ingin Mark pergi bersamanya. Saat mereka mengira Nak telah pergi, ternyata Nak menggantung di langit-langit kuil tersebut. Dan Nak
ingin Mak pergi bersamanya. Tangan Nak kembali memanjang untuk memegang Mak, serta meminta maaf karena selama ini telah membohonginya. Tapi Mak merasa tak dibohongi oleh Nak, karena sebenarnya Mak telah mengetahui bahwa istrinya tersebut telah meninggal. Hanya saja ia pura-pura tidak tahu karena ia sangat menyayangi istrinya tersebut dan tidak ingin berpisah dengannya. Mak sebenarnya pernah melihat di antara kedua kakinya ke arah Nak. Dari situlah ia mengetahui bahwa Nak adalah hantu. Kemudian ia membuang jimat yang ia miliki agar Nak tidak terganggu dengan keberadaan jimat tersebut. Mak juga pernah menggali kuburan di belakang rumahnya yang ternyata adalah kuburan Nak. Mak pun selalu memakan daun kering yang ditaburi oleh ulat karena ia benar-benar menghargai usaha Nak. Mak pun juga tahu kondisi rumahnya yang sangat berantakan karena sudah ditinggal sekian lama. Tapi ia memilih tidak memperdulikan hal tersebut, asalkan ia bisa tetap di samping Nak istrinya. Nak menangis terharu mendengar perkataan suaminya. Mak menegaskan bahwa ia ingin selalu bersama Nak selamanya. Nak berkata, "Bukankah Mak takut hantu?" Mak menjawab dengan sangat bijak bahwa ia memang sangat takut hantu, tetapi ia lebih takut kehilangan Nak. Semua teman Mak pun ikut terharu, dan akhirnya semua teman Mak merestui agar Mak dan Nak kembali bersatu. Mak dan Nak serta Pok dan yang lainnya akhirnya hidup bersama dengan bahagia. Secara keseluruhan, kisah Pimak sangatlah menarik, dan lebih menariknya lagi kalau menonton filmnya secara utuh. Untuk alur film kali ini saya rasa cukup. Terima kasih dan jangan lupa subscribe. Makasih sahabat, bye.